guys, welcome back to Ifril Iren channel. Oke, jadi dari judul kalian pasti udah tahu. Dan video kali ini aku akan nge-review buku-buku yang aku punya untuk persiapan UTBK SBMPTN. Nah, buku sendiri memang yang dalam bentuk cetak itu aku punya dua, yaitu buku khusus TPS UTBK SBMPTN Sukses TPS, kemudian buku UTBK Saintek untuk TKA Saintek sekaligus TPS-nya. Nah, sebelumnya di sini aku nge-review buku TKA dan juga buku TPS yang tahun 2020. So, aku udah buat beberapa perbandingan sebelumnya. Dan karena aku nggak punya banyak buku yang bisa aku beli, misalnya buku tahun 2018, 2019 gitu, tapi aku udah cari e-booknya. Dan untuk isi sendiri, menurut aku perbandingan perbedaannya itu nggak terlalu besar. Jadi di sini aku akan nge-review buku beserta mereknya, kemudian isinya, dan juga soal-soalnya. Tapi yang aku akan bahas di sini, yang aku lebih tekankan itu ke isinya. Bagaimana dengan isinya dan apakah yang worth it untuk kita punya untuk persiapan ke depannya. So, langsung aja kita ke buku yang pertama. Nah, karena buku TPS adalah buku yang halamannya paling sedikit, sebenarnya bukan paling sedikit sih ya, cuma emang agak lebih tipis dari buku TKA karena ini khusus TPS aja. Tapi menurut aku ini sangat worth it banget. Oke, sebelum ke situ kita bahas dulu buku yang ini. Nah, jadi buku yang ini aku beli di salah satu toko online di Shopee. Nanti aku akan taruh link tokonya di deskripsi supaya kalian bisa lihat, ataupun jika kalian minat beli itu silahkan aja. Nah, buku ini aku beli kalau nggak salah di bulan Januari. Oke, sebenarnya aku waktu itu kurang menggunakan buku ini karena aku mikir waktu itu tuh aku sangat-sangat lemah di TKA, terutama di pelajaran-pelajaran penting. Seperti semuanya penting sih guys, maksud aku tuh pelajaran-pelajaran yang kebanyakan orang itu memang mengalami kesulitan gitu. Nah, jadi buku ini waktu itu belum aku terlalu pakai banget. Nah, karena tahun 2020 itu ada perubahan sistem terkait pandemi COVID-19 yang membuat para peserta UTBK SBMPTN itu harus melaksanakan tes dengan waktu yang ditentukan. Jadi yang dilaksanakan itu hanya tes TPS, dan bukan aku sendiri mungkin ya. Jadi teman-teman yang pada saat itu ingin mengikuti tes, kemudian semuanya beralih ke TPS, dan disitulah aku lebih banyak menggunakan buku ini. Walaupun di buku ini TKA plus SBMPTN, bukan TKA plus TPS ini juga ada TPS-nya, tapi aku pikir ini kan lebih khusus. So, langsung aja kita review. Nah, kalau buku ini sendiri dari pemaketannya sampai ke rumah itu bagus banget, aman, dan benar-benar rapi banget. Dan untuk halamannya sendiri, oh ya aku lupa, ini buku dari Wangsit ya guys, buku Wangsit Platinum. Kemudian SBMPTN Sukses TPS 2020. Kemudian buku ini sendiri banyak ngasih bonus guys. Bonusnya itu video belajar, kemudian kisi-kisi yang akurat, perbandingannya juga ada. Kemudian tryout online, grup belajar, dan passing grade asli. Nah, grup belajarnya sendiri emang bener ada. So, setelah beli buku ini, kalian akan langsung didata dan dikasih format. Nah, di format itu kalian menulis nama, pokoknya identitas kalian beserta akun sosial media kalian, dan di situ harus ada ID lain kalian. Jadi dari situ nanti akan digabungkan ke dalam satu grup belajar. Dan aku sendiri waktu itu joinnya itu sekitar bulan 4 kalau nggak salah, sekitar bulan 4. Jadi aku masuk ke dalam grup 7.
iya kalau nggak salah grup 7 wangsit untuk khusus buku ini, pembeli buku ini. Dan selanjutnya kita langsung ke kertasnya, ya kan. Kertasnya juga penting sih menurut aku. Kertasnya sendiri sudah berwarna putih. Menurut aku ini cukup berpengaruh guys. Karena apa? Karena kertas yang warnanya buram seperti buku ini, bentar ya, ini buram, ya kan. Oke, aku agak berat ya guys, sorry, posisinya gitu. Oke, jadi ini udah berwarna putih. Aku sendiri mempunyai kebiasaan yang bagaimana ya, aku lebih suka buku yang kertasnya warna putih, karena kertas buram sendiri itu bisa membuat kita kayak, apalagi kalau lampu rumah kita itu remang-remang. Mungkin agak ini ya guys, agak beda jadinya dari kertas putih yang kita lihat. Nah, oke, kertas sendiri sudah dilengkapi dengan kertas berwarna putih, jadi menurut aku udah cukup bagus. Dan selanjutnya, buku ini sendiri dilengkapi dengan materi dasar, tapi menurut aku pribadi sih, aku nggak tahu ya, karena ini review versi aku. Nah, menurut aku pribadi, materinya sendiri terlalu singkat. So, kita tahu TPS sendiri emang materinya itu nggak ada yang panjang-panjang banget kayak materi TKA, karena TPS ini memang pelajarannya itu kayak yang seperti kuantitatifnya itu kayak yang matematika dasar, so itu nggak terlalu banyak ya. Tapi untuk soal-soal yang terdiri dari soal paragrafnya, kemudian soal sinonim dan antonimnya dan lain sebagainya itu cukup singkat. Nah, buat aku pribadi nggak apa-apa singkat, yang penting jelas. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin memerlukan banyak referensi, sehingga bagi dia ini terlalu pendek gitu ya. Dan untuk materi sendiri, ini paling banyak hanya 3 halaman. Kebanyakan itu materinya tuh 1 halaman, kemudian ada yang 2 halaman. Nah, untuk tulisannya sendiri, jelas nggak sih guys? Oke, tulisannya sendiri itu cukup kecil-kecil, jadi kita harus bener-bener kayak yang kalau ngantuk nih lebih baik istirahat dulu. No, jadi terserah kalian saja, kalian bisa mengontrol dan mengatur diri kalian. Tapi menurut aku tulisannya ini udah standar sih ya, kecil-kecil gini. Tapi kalau bisa boleh request gitu besarin dikit lagi gitu. Oke, tulisannya sudah. Kemudian soal-soalnya. Nah, untuk soal-soalnya, buku ini sendiri tuh banyak banget latihan soal-soalnya. Kemudian dibagi lagi menjadi bab-bab yang terpisah. Kayak yang misalnya kalau di buku ini tuh TKA, dia ada yang digabung guys, tapi ini tuh dibuat jadi terpisah. Kayak sinonim dan antonim itu kan kadang digabung, ya kan? Tapi ini tuh kayak ada pembahasannya sendiri gitu. Kayak sinonim, antonim, antonim gitu loh. Oke, selanjutnya untuk pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya sendiri aku sayangkan di beberapa buku ini karena ada pembahasannya itu yang tidak tertera. Oke, sebentar, ada bunyi motor. Oke. Nah, lanjut. Pembahasannya itu ada yang tidak dicantumkan di buku ini. Semisalnya itu ada latihan soal dari nomor 1 sampai nomor, ini sih untuk nomornya sendiri tuh ada nomor 1 sampai nomor 60. Kemudian ada yang sampai 100 lebih gitu guys. Sekarang aku buat target untuk sekali pengerjaan itu dengan sesi sekitar 20 menit mengerjakan 20 soal gitu loh. Dan kadang ada pembahasannya yang mungkin lupa dimasukin, jadi nggak ada. Untuk pembahasan yang salah itu belum aku temukan. Dan kebetulan buku ini latihan soalnya udah aku kerjakan habis semua guys, dari halaman pertama sampai halaman akhir. Nah, gimana dengan kuantitatifnya? Kuantitatifnya cukup worth it. Ini membahas kuantitatif dari yang dasar banget, dari yang soalnya kayak yang kita nggak perlu hitung, udah kita bisa dapat gitu, sampai ke yang sulit menurut aku ada. Dan kuantitatifnya itu sekitar mulai dari halaman ini tuh semuanya itu totalnya 350 halaman guys, 350 halaman, meskipun dia terlihat cukup tipis tapi banyak banget isinya. Dan latihan soal ini kenapa sih? Sorry. Dan latihan soalnya itu cukup banyak banget. Oke, untuk soal-soal
tes spasialnya sendiri, kemudian tes diagram hubungannya sendiri. Nah, tes diagram hubungan ini kayaknya masih banyak banget orang yang sering terkecoh gitu ya guys ya. Dan ini menurut aku membuat kita jadi terbiasa mengerjakan soal-soal itu sendiri. Nah, karena waktu itu aku pernah mengikuti tes kedinasan, dan di dalam tes kedinasan itu juga ada tes seperti ini guys. Jadi buat kalian yang mau ikut kedinasan juga, buku ini cukup worth it karena ini seluruhnya meliputi materi dan pembahasan soal tentang TPS. Dan untuk sekolah kedinasan sendiri soal TPS-nya itu cukup banyak. Oke, untuk soal-soal analisisnya. Soal-soal analisisnya juga cukup banyak dan cukup jelas pembahasannya. Tapi balik lagi ke yang tadi, untuk pembahasannya ada yang kepotong, terus ada yang nggak ditampilkan, bukan nggak dicetak gitu di dalam bukunya. Jadi kayak kita kadang tuh kegantung gitu ya guys. Jadi kita harus cari pembahasannya ke media lain. Oke, untuk daftar isinya sendiri ini sampai bab 15. Yang terakhir yaitu tentang reading comprehensions ya, tentang bahasa Inggris, TPS bahasa Inggris. Dan ini sendiri setiap kali ada materi itu langsung ke pembahasan soal. Dan pembahasan soalnya itu dari nomor 1 sampai nomor 180 itu ada. Terus ada yang 1 sampai 60, ada yang 1 sampai 130. Tapi untuk kuantitatifnya itu rata-rata 1 sampai 60. Dan buat kalian yang pengen belajar TPS, ini menurut aku sangat worth it. Dan ini salah satu buku dari Wangsit yang menurut aku sudah sangat terkenal. Sangat terkenal kenapa? Karena banyak banget orang yang membeli buku ini dan memiliki kesan yang bagus tentang buku ini. Dan untuk harganya sendiri, tenang saja, harganya sangat memperhatikan kocek kita sebagai pelajar ataupun sebagai mahasiswa mungkin yang pengen belajar ini. So harganya sendiri di bawah 100.000 dan bisa masuk di grup belajarnya aja udah cukup seru dan juga sudah bagus banget. Kemudian kita dapat sejenis kaset. Untuk kasetnya sendiri aku minta maaf kayaknya udah hilang karena aku waktu itu nggak terlalu ini ya sama kasetnya. Nah, untuk tryout online-nya juga ada di sini. Kalian bisa lihat saja. Ada dibagikan linknya dan kadang linknya juga di-share di grup belajar. So itu tryout-nya itu yang mendapatkan fasilitasnya itu hanya sesama orang-orang yang membeli buku ini. Oke? Oke, kita lanjut karena tadi ada masalah sedikit. Oke, kembali lagi ke topik tentang buku ini. Nah, buku ini sendiri menampilkan beberapa latihan soal berupa tabel. Dan menurut aku tabelnya itu kurang jelas. Kenapa? Karena mungkin ketika buku ini dicetak itu penulisan tabelnya itu lewat salin dari gambar internet. So kalau bisa, ini seandainya ini aku didengar ya sama pemilik. Iya, jadi kalau bisa itu tabelnya dibuat lagi, mungkin dari, ya tau lah kan cara pembuatan tabel itu dari, terserah sih pakai Word ataupun pakai apapun itu. So jangan disalin dari Google karena dari Google aja udah buram, udah ngeblur. Jadi ditambah di sini terus dicetak ngeblur lagi. Tapi itu hanya beberapa kok guys. Selain itu semuanya jelas, ini tabel-tabelnya jelas. Oke, aku juga ingin bahas beberapa keluhan. Wow, keluhan. Review jujur ya kan guys. Jadi keluhannya di sini tentang kuantitatifnya. Itu ada beberapa soal yang di lembar selanjutnya itu dibuat atau ditulis soalnya itu ngulang. So misalnya kayak gini. Di halaman 56 itu nomor 1 sampai nomor 6 soalnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya itu soal itu lagi guys. So itu sangat disayangkan. Jadi untuk buku ini menurut aku sudah bagus. Kesalahan-kesalahan kecil seperti itu ya biasa lah mungkin ya, tapi alangkah lebih baiknya dijadikan bahan perbaikan sehingga buku ini tuh bisa lebih baik lagi gitu loh. Dan untuk ratingnya sendiri aku memberi nilai 8,5. Ini sudah bagus banget dan membuat kita tuh kayak yang terbiasa ngerjain soal semacam itu, karena ada beberapa soal yang dibuat mengulang tapi dengan angka yang berbeda. Jadi membuat kita terbiasa dan membuat kita lebih
memiliki strategi cepat untuk mengerjakan soal-soal TPS. Oke, linknya nanti aku taruh di deskripsi ya guys, buat kalian yang mau beli. Di aplikasi Shopee juga ada. Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya. Oke, di buku selanjutnya ini tentunya lebih tebal dari buku yang sebelumnya. Dan tadi aku udah bahas sedikit, kalau buku ini tuh kertasnya buram ya teman-teman. Lihat, bisa lihat buram. Tapi setiap karya, hasil penulisan atau dan sebagainya, itu kan pasti memiliki kekurangan kelebihan. So, kita review lagi buku yang ini. Buku ini sendiri dari The King, mega bestseller gitu ya. Terus ada kayak keterangan bintang 5-nya gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, kalau buku ini sendiri, kalau menurut aku, sepertinya itu memang setiap tahunnya itu ganti. Karena di sini ada perbedaan setiap tahun. Tapi buku ini sendiri dilengkapi dengan TKA Saintek dan juga TPS-nya. Tadi buku sebelumnya itu hanya TPS. Nah, terus kita lihat apa aja yang disediakan sama buku ini. Buku ini juga memiliki bonus sama seperti buku sebelumnya. Buku ini juga memberikan kaset gratis. Kaset gratis itu udah pernah aku coba di laptop aku. Tapi aku ya awalnya itu aku ngira itu kayak tampilan video-video belajar gitu. Ternyata bukan. Itu tuh seperti soal-soal aja yang bisa kita download. Terus ada juga sih beberapa video tentang tutorial. Oke, untuk buku ini sendiri dilengkapi dengan 4000 plus bank soal. Jadi lebih dari 4000 itu totalnya, dari mulai pelajaran matematikanya, fisika, kimia, biologi, sampai ke TPS. TPS-nya dibagi lagi jadi beberapa bagian. Oke, terus dilengkapi juga sama tryout SBMPTN. Ada. Tapi tryout sendiri yang biasa aku kerjakan di buku ini tuh ada sekitar 20 soal. Ya, hanya 20 soal. Kemudian buku ini juga memiliki beasiswa untuk para calon mahasiswa yang membeli buku ini. Terus cara daftarnya juga udah tertera di awal bukunya, kemudian di akhirnya juga ada tertera, dan aku sendiri pernah daftar, tapi aku nggak tahu kabarnya karena waktu itu pengumumannya katanya tanggal 30 Agustus dan ini udah bulan 11 kan guys, udah lewat, mungkin nggak dapat ya guys, nggak tahu juga. Oke, terus diberikan software tadi itu berupa kaset juga ada ya. Kemudian dikasih full tips trik rumus cerdik ala bimbel. Nah, kemudian kita juga dikasih fasilitas link-link belajar, link atau website belajar itu udah tertera di sini, tinggal kita scan. Bentar ya, aku cari dulu. Pokoknya ada, itu tinggal kita scan aja. Jadi kalian buat yang belum punya aplikasi scan, itu tinggal kalian download atau kalian install di HP kalian untuk bisa men-scan barcode yang ada di buku ini. Barcode-nya gitu ya. Tulisannya tuh barcode. Nah, itu ada, jadi tinggal kita scan. Jadi gampang gitu. Nanti deh guys, aku kok kayak susah banget. Bentar ya, aku cari. Oke, aku dapat ini. Ini seperti ini, barcode-nya itu ada. Jadi kita tinggal scan aja menggunakan aplikasi scanner. Barcode scanner. Nah, lanjut kita nge-review buku ini. Buku ini sendiri dilengkapi dengan beberapa subbab yang paling umum. Mulai dari yang ini matematika, itu kayak ada dikasih perbedaannya itu berupa highlight. Matematika, kemudian fisika di sini. Kemudian jadi kalian tuh lebih dipermudah untuk mencarinya, nggak berdasarkan daftar isi terus ada kita lihat keterangan halaman berapa, itu enggak. Karena untuk halamannya sendiri setiap ganti materi pembelajaran itu diulang lagi dari nomor 1. Kemudian kimia, kemudian biologi, dan kemudian TPS bahasa Indonesia, kemudian
TPS bahasa Inggris, dan yang terakhir TPS penalaran. TPS penalaran ini masuk juga kuantitatif dan lain sebagainya. Nah, berbeda sama buku tadi ini platinum. Kalau ini aku dapat mega bestseller karena aku memperhatikan uang juga. Beberapa orang juga karena sebenarnya memilih buku itu berdasarkan kualitas, ya kan, pasti. Tapi kalau kita emang nggak punya uang, maksudnya nggak punya uang yang sampai segitu, menurut aku buku sama aja sih guys, karena tergantung kita yang mau mempelajarinya. Dan mungkin perbedaannya ya mungkin dari halamannya, terus banyak soalnya. Tapi menurut aku buku ini udah lebih dari standar, tergantung kita lagi yang mau belajar. Dan buku ini sendiri adalah buku SBMPTN Saintek 2020. Dan kita lanjut untuk soal-soal dan materinya. Menurut aku buku ini seimbang. Kenapa seimbang? Karena antara materinya dan juga soal-soalnya itu tidak terlalu ada yang melebihi. Misalnya yang tadi ini di buku sebelumnya yang kita bahas ini, itu materinya sangat sedikit, tapi latihan soalnya itu banyak, sampai satu materi itu bisa sampai 100 lebih, 180 malahan ya. Tapi kalau ini itu dibagi, materinya itu cukup banyak dibahas. Misalnya itu ya, seperti kimia, itu ada teori-teori menurut ini, menurut itu, menurut A, B, C, itu dikilas habis sama buku ini. Tapi untuk latihan soalnya dibagi lagi, misalnya 1-20 itu beserta pembahasan. Itu kayak soal yang kita kerjakan setelah kita mempelajari materinya. Dan selanjutnya ada lagi soal nomor 1-20 itu disebut dengan soal pemantapan. Jadi kayak pembahasannya itu nggak langsung, misalnya nomor 1, di bawahnya pembahasan itu nggak nomor 1, dia akan lanjut dengan nomor 2, 3, sampai nomor 20, kemudian nanti di halaman selanjutnya baru ada pembahasan. Untuk latihan soalnya sendiri, ini tidak terlalu banyak, tapi menurut aku, wow, hots. Hots ya guys, hots. Karena susah-susah juga, atau aku yang memang ini ya, tapi aku ngerasain gitu loh, kayak untuk mengerjakan soal-soal dari buku ini tuh materinya aja kita pelajari tuh kayaknya aku sendiri pribadi merasakan masih kurang. Aku masih memerlukan penjelasan dari entah itu video dan lain sebagainya. Oke, dan juga buku ini menyediakan free apps tes Android, so kalian bisa mendapatkan tes-tes UN, tes-tes UN, kemudian UN SMA untuk IPS juga ada. Cuma karena bukunya sendiri itu adalah buku TKA Saintek, maka bukunya ini lebih banyak membahas materi-materi anak IPA Saintek, tapi dia tetap menyediakan juga yang IPS. So untuk IPS sendiri kalian bisa cari buku Sosum, di sana akan lebih lengkap. Oke, walaupun kita mendengar iming-iming, karena di tahun aku itu UN udah nggak lagi dilaksanakan, kita nggak tahu di tahun 2021 ataupun tahun-tahun berikutnya. So tetap saja soal-soal UN kadang bisa menambah referensi, karena tingkat soal UN sendiri menurut aku jika dibandingkan dengan soal SBMPTN, tentu saja soal SBMPTN yang lebih ini kan ya, lebih memerlukan nalar dan lebih hots. Tapi untuk kita yang pengen belajar dari basic, karena kita ini memang mungkin mengalami kesulitan, kalian bisa beradaptasi dulu dengan soal-soal UN, kemudian baru kita beralih ke soal SBMPTN yang tentunya dasarnya juga sama pengerjaan soalnya dengan soal-soal UN, tapi mungkin ada beberapa langkah yang lebih sulit. Oke, kita lanjut nge-review buku ini untuk halamannya sendiri. Karena seperti yang aku bilang tadi, setiap ada materi baru atau submateri, dia mengulang lagi dari nomor 1. Jadi aku belum ngitung sih ya, ini totalnya berapa. Intinya untuk setiap materi itu, misalnya ini matematika, dia itu memiliki akhir di halaman ini, itu dia sampai halaman 152. Bisa kita kalikan ya guys, mungkin sekitar hampir 1000-an halaman ya, karena ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian buku ini juga dilengkapi dengan tips-tips cara cepat atau The King Nalar. Nama itu The King Nalar. Nanti setiap ada soal itu ditampilkan dalam bentuk highlight. Oke, kita lihat ya di sini, misalnya contoh The King Nalar itu seperti apa.
Ini masuk ke dalam bagiannya, The King Nalar. Kemudian ada trik praktis yang memang itu dijelaskan secara singkat kepada kita dengan tujuan supaya kita lebih memahami. Nah, sekarang review tulisannya. Dan ini adalah salah satu buku yang aku paling senang karena tulisannya itu yang menurut aku nggak terlalu kecil. Ini bisa kalian lihat untuk ukuran kita, maksudnya yang mungkin rumahnya tuh nggak yang terang-terang banget lampunya karena listrik mahal. Ya, ini tuh salah satu buku yang tulisannya tuh cukup besar, normal gitu loh, nggak yang kayak tadi mungkin karena hemat, tapi yang paling penting banyak soalnya gitu ya. So menurut aku itu perbandingan buku yang umum banget, dan ini memiliki struktur yang jelas banget. Jadi buat kita yang pengen belajar misalnya menghabiskan satu sub materi dan itu pengen kita bahas tuntas, itu silahkan, kita kayak dipermudah gitu sama bentuk susunan bukunya. Dan juga buku ini dilengkapi dengan sumber-sumbernya. Jadi kalian yang mungkin ngerasa pengen ngeliat sumbernya langsung, mungkin kalian pengen ngeliat sumbernya langsung, kalian bisa langsung ngelihat di websitenya. Ada kok di sini ditampilkan. Iya, ini yang aku bilang tadi, The King Nalar. Ini The King Nalar ini dalam kotak dikasih warna. Dan menurut aku sendiri buku ini sudah cukup bagus, gambarnya jelas, kemudian tulisan-tulisannya cukup besar, pembahasannya juga jelas, nggak ada yang kepotong. Kemudian materinya juga banyak. Contoh materi yang sangat kita perlukan banyak itu kayak biologi ya guys, karena biologi itu cukup luas. Meskipun kayak biologi itu tentang misalnya pelajaran tentang makhluk hidup itu kayak dari SD kan udah emang ada, tapi kalau di tingkat SMA kayak lebih dalamnya lagi, itu buku ini cukup membahas dalam banget. Kayak kalau misalnya kita SMA itu punya buku paket, nah ini kurang lebih. Cuma memang dia meringkas materinya itu atau merangkumnya itu cukup pendek, tapi ada gitu loh. Kayak misalnya teori-teori, kalau misalnya di buku paket itu dibahas tuntas sampai ke tahunnya, perkembangannya, tapi kalau buku ini tuh ada tapi nggak sebanyak itu gitu. Oke, terus buku ini dilengkapi juga dengan kisi-kisi dan perbandingan soal-soal yang keluar. Itu letaknya di awal. Dan menurut aku buku Wangsit juga ada, karena aku punya e-booknya guys. Karena waktu itu aku mau beli buku Wangsit tapi lebih mahal dari ini. Kalau nggak salah itu perbedaan harganya itu hampir 100 ribuan, 100 lebih malahan. Ya, kalau seingat aku sih. Terus ini ada dikasih alokasi waktu dari gambaran tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan tes. Kemudian dia juga itu kasih gambaran ke kita jenis-jenis ujian, kemudian tahapan UTBK, persyaratannya. Jadi buat kita yang sama sekali emang buta banget tentang apapun itu, tentang UTBK dan SBMPTN, buku ini tuh kayak sebagai pendamping kita, jelasin kalau misalnya sebelum UTBK itu apa yang harus kita lakukan, berdoa, terus menenangkan diri, dan lain sebagainya itu ada dikasih. Kemudian jumlah soal dari tahun ke tahun itu berapa ada dijelaskan. Kemudian calon peserta UTBK itu gimana sih cara memulainya, terus apa sih penjelasan tentang bidik misi itu juga ada. Kemudian dia juga menjelaskan perangkat ujian yang kita gunakan, RAM-nya itu sampai dibahas sampai habis gitu loh. TKA Sosum juga ada tentang sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi. Terus alokasi waktu itu ternyata berbeda sama anak saintek. Anak saintek itu kalau di buku ini tuh 22,5 menit setiap satu sub materi. Sedangkan kalau TKA Sosum itu 18 menit. Jadi kita tuh kayak ada informasi tambahan. So dia juga ngasih tips-tips supaya bisa lolos SNMPTN, penilaian apa saja ataupun passing grade apa aja. Terus kalau misalnya persyaratan pendaftaran itu apa aja, tahapan pendaftaran itu apa aja. Jadi menurut aku udah lengkap banget, dan menurut aku buku kayak gini itu udah banyak dijual, dan aku juga belinya di Shopee. So nanti linknya juga aku bakal taruh di deskripsi. Success is doing ordinary things extraordinary well. Jim Rohn. Sukses itu sederhana kok, hanya melakukan hal biasa dengan cara yang luar biasa. Semua orang bisa melakukannya termasuk kamu. Bener banget.
Semangat semuanya. Oke, dan pembahasannya pun ini banyak ya, udah aku garis-garis beberapa. Pembahasannya juga cukup panjang, jadi nggak yang hanya sepintas. Pembahasan misalnya nomor 15 jawabannya A. Set, udah, ini enggak, karena berdasarkan ini dan itu, ya itu dijelaskan lagi dan kenapa seperti ini dan seperti itu. Apalagi untuk contoh soal sebab akibatnya, ini membahas tuntas keduanya. Jadi menurut aku bagus, worth it banget. Dan tentunya guys, ini buku yang tebel ini nggak aku pelajari habis guys, karena pada waktu itu kita bagi-bagi waktu untuk belajar UN, karena waktu itu kan iming-iming UN itu masih tetap ada, tidak ada sama sekali kabar-kabar tentang UN itu bakal dihapus, karena kita nggak pernah tahu kedepannya itu apa yang akan terjadi. So di belakangnya juga aku masih review buku, karena judulnya tuh tetap review buku. Curhat sesekali boleh di sela-selanya, ya kan? Ini disediakan fasilitas untuk mencatat, meskipun nggak terlalu banyak, sekitar 2 lembar. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga tujuan kalian untuk menonton video ini tuh karena suatu tujuan dan kalian mendapatkan hasilnya. Mungkin karena kalian pengen tahu ini worth it atau enggak, jadi kalian bisa tahu dan kalian bisa memutuskan keinginan kalian. Jadi ini buku-bukunya The King dan Wangsit. Dan aku nggak bisa nge-review buku Wangsit TKA yang modelnya kayak gini juga, tapi dia Wangsit. Aku nggak bisa karena aku cuma punya e-booknya. Tapi itu juga aku nggak belajar sampai habis, jadi aku nggak bisa banyak berbicara tentang itu. Tapi kalau dari teman-teman aku, Wangsit itu lebih bagus. So kita lihat harganya juga lebih mahal. Dan buat kalian yang pingin membeli sesuatu karena kalian pengen nonton video ini juga karena sebuah pertimbangan, kalian silahkan mencari video tentang Wangsit. Tapi menurut aku Wangsit itu bagus. Kalau kayak, oh iya ini aku belum kasih ratingnya. Untuk ratingnya sendiri aku 8,5 juga, sama buku ini. Terima kasih sekali lagi sudah nonton video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan membantu kalian. Oke, aku Ifruda Iren, undur diri dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Terus komen di kolom komentar buat kalian mungkin yang ada pengalaman lebih tentang buku yang aku review, 2 buku tadi, atau kalian yang pengen nambahin gimana sih buku Wangsit itu, silahkan. Kolom komentar bisa juga kita jadikan sebagai media untuk berbagi informasi. Terima kasih semuanya, aku undur diri, bye!